Kebayang gak sih kalau rahasia di balik semangkuk mie instan yang rasanya pas itu ternyata ada di dalam matematika? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah teka-teki yang kelihatannya sepele dari sebuah warung mie, tapi ternyata solusinya ada di sebuah persamaan diferensial yang jadi kunci kelezatan yang konsisten. Kutipan dari Henry Poincaré ini pas banget. Matematika itu kan pada dasarnya seni untuk melihat pola yang sama di tempat-tempat yang kelihatannya beda banget. Hari ini kita bakal lihat gimana prinsip matematika bisa nyambungin masalah fisika misalnya dengan takaran bumbu di dapur. Oke, kenalan dulu. Ini Faris. Dia punya Warmindo dan dia lagi pusing 7 keliling. Masalahnya simpel tapi bikin frustrasi. Pelanggan ngeluh karena rasa mie buatannya kok beda-beda terus. Usut punya usut, biang keroknya adalah dua kokinya yang cara nuang bumbunya nggak pernah konsisten. Perjalanan kita kali ini bakal kayak jadi detektif. Kita mulai dari investigasi misteri bumbunya, terus kita bakal nemuin jalan buntu, sampai akhirnya kita coba ubah cara pandang, lakukan uji coba, pecahin kodenya, dan akhirnya kita bisa lihat peta solusinya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari awal. Disinilah Faris mencoba mengumpulkan bukti-bukti dari dapurnya, tapi dalam bahasa matematika. Setelah ngamatin dengan teliti, Faris berhasil nerjemahin masalah takaran bumbu dari kedua kokinya ke dalam sebuah persamaan diferensial. Kelihatannya rumit ya, tapi sebenarnya simpel. X itu takaran bumbu dari koki A dan Y itu takaran dari koki B. Nah, di dalam persamaan inilah tersembunyi kunci buat mecahin seluruh misteri ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2, jalan buntu metode lama. Kita intip yuk gimana usaha pertama Faris buat nyelesain masalah ini. Kalau kita lihat persamaan kayak tadi, pertanyaan pertama yang paling logis dan biasanya langsung kepikiran adalah, bisa nggak sih kita pakai cara standar? Yaitu, kita pisahin aja semua yang X di satu sisi dan semua yang Y di sisi lain. Jawabannya ternyata nggak bisa. Mentok. Kenapa? Karena ada suku kayak X kuadrat ditambah Y kuadrat di situ. Suku ini bikin variabel X dan Y jadi saling ngunci, kayak rantai yang nggak bisa dilepas. Artinya, persamaan ini sifatnya tidak separable. Metode standar gagal total. Tapi, saat satu cara gagal, itu bukan berarti masalahnya nggak bisa dipecahin loh. Justru ini pertanda kalau kita mungkin cuma butuh sudut pandang yang baru untuk melihatnya. Nah, ini dia momen pencerahannya. Pesan utamanya adalah, daripada maksa buat misahin yang nggak bisa dipisah, kenapa nggak kita coba ubah cara kita memandang masalahnya? Ini adalah pergeseran dari pendekatan paksa menjadi sebuah strategi yang jauh lebih cerdas dan elegan. Dan inilah pahlawan dalam cerita kita. Sebuah variabel baru bernama V. Jadi Faris berhenti mikirin berapa gram bumbu yang dituang koki A atau koki B. Dia mulai fokus ke rasio atau perbandingan antara takaran koki B terhadap koki A. Mungkin saja pola yang tersembunyi itu justru ada di dalam hubungan perbandingan ini. Oke, kita masuk ke bagian 4, uji simetri. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita bisa pakai jurus baru ini, kita harus cek sesuatu dulu. Kita perlu mastiin kalau persamaannya ini punya sebuah sifat khusus, semacam simetri. Konsep ini namanya fungsi homogen. Gini deh, bayangin kamu punya foto pemandangan. Kalau foto itu kamu perbesar atau perkecil, proporsi antara gunung, pohon, dan sungainya tetap sama kan? Nah, itulah yang disebut simetri skala. Persamaan kita juga harus punya sifat ini, supaya metode rasio V tadi bisa kita pakai. Gini cara ngetesnya, gampang kok. Pertama, kita pecah persamaannya jadi 2 bagian, sebut saja M dan N. Kedua, kita uji si M. Kita ganti X jadi KX dan Y jadi KY. Ternyata kita bisa keluarin faktor K kuadrat, artinya M itu homogen derajat 2. Ketiga, kita lakuin hal yang sama ke si N. Ternyata hasilnya sama juga, homogen derajat 2. Kesimpulannya, karena kedua bagian punya derajat yang sama, berarti persamaannya lulus. Lampu hijau, kita boleh lanjut. Bagian 5. Memecahkan kode. Nah, sekarang bagian yang paling seru. Mari kita pakai teknik baru ini buat membongkar habis persamaannya. Ini dia resepnya. Langkah-langkahnya jelas banget. Kita mulai dengan mengganti Y dengan VX, terus cari turunannya, lalu ganti semua yang berhubungan dengan Y di persamaan awal kita. Nanti setelah disederhanakan, kita bakal bisa misahin variabel baru V dan X, baru deh kita integralkan buat nemuin solusinya. Ini proses yang sistematis menuju momen ajaibnya. Dan ini dia momen ahanya.
Lihat deh, persamaan yang tadinya rumit dan variabelnya saling terkunci itu, begitu kita ubah cara pandangnya pakai rasio V, tiba-tiba berubah jadi bentuk yang jauh lebih sederhana dan variabelnya sekarang bisa dipisahkan. Ini bukti betapa ampuhnya metode mengubah perspektif ini. Setelah kita lakukan integrasi dan mengembalikan V ke bentuk aslinya, yaitu Y per X, kita dapat ini, solusi umumnya. Inilah resep rahasia yang dicari-cari Faris. Rumus yang menjelaskan hubungan dinamis antara takaran bumbu koki A dan koki B untuk menghasilkan rasa yang konsisten. Oke, menemukan rumusnya itu satu hal. Tapi yang gak kalah menarik adalah mencoba memahami seperti apa sih bentuk visual dari rumus ini, dan yang paling penting di mana saja rumus ini jadi gak berlaku lagi. Sebuah rumus kan, cuma kumpulan simbol ya. Supaya kita benar-benar paham, kita perlu bisa melihatnya. Pertanyaannya, gimana cara kita menggambarkan semua kemungkinan hubungan antara takaran bumbu kedua koki ini secara visual? Jawabannya adalah dengan membuat slope field atau medan arah. Anggap saja ini semacam peta cuaca atau GPS untuk persamaan kita. Setiap titik X, Y di peta ini seolah-olah menopang persamaan kita dengan cara memberikan sebuah panah kecil. Nah, panah ini menunjukkan kemana arah aliran atau trayektori solusi akan bergerak dari titik itu. Kalau semua panah ini kita kumpulin, kita akan dapat sebuah medan vektor yang nunjukin semua kemungkinan jalur solusinya. Keren kan? Nah, begini cara kita membangun peta itu, titik demi titik. Misal kita ambil titik 1,0, kita masukin ke rumusnya, dan kita dapat arah panahnya -1 atau menurun 45 derajat. Di titik lain 2,1, arahnya jadi -2,5, lebih curam lagi. Tapi lihat deh apa yang terjadi di titik 1,1 saat takaran kedua koki sama persis, kita dapat pembagian dengan 0. Artinya apa? Di titik ini ada semacam dinding vertikal di peta kita, titik di mana modelnya gagal berfungsi. Jadi, penting untuk diingat, setiap model matematika pasti punya batasan. Rumus Faris ini juga sama. Dia nggak akan berfungsi kalau koki A nggak nuang bumbu sama sekali, X sama dengan 0, atau kalau takaran kedua koki sama persis, X sama dengan Y. Mengetahui di mana model kita valid dan di mana tidak, itu adalah bagian krusial dari pemikiran yang cermat dan ilmiah. Kutipan ini menurut saya adalah rangkuman terbaik dari seluruh pembahasan kita hari ini. Matematika itu bukan cuma ngasih tahu kita apa yang harus dilihat, tapi yang lebih penting, dia ngajarin kita bagaimana cara melihat. Dia memberikan kita kacamata baru untuk mengubah masalah yang kelihatan ruwet jadi solusi yang elegan. Nah, sebagai penutup, pertanyaan untuk Anda. Dalam hidup Anda atau di pekerjaan Anda, masalah apa sih yang rasanya mentok dan gak ada jalan keluar? Mungkin saja, seperti Faris, Anda sebetulnya tidak butuh alat yang baru. Mungkin Anda hanya perlu sedikit memiringkan kepala dan melihat masalah itu dari sudut pandang yang sama sekali berbeda.